Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Gideon Persiditonga dengan NIM 5233530005. Di sini saya ingin memberikan hasil penugasan dari mata kuliah Signal Processing, yaitu di buku pertama yang dimana di sini modul pertama yaitu bab 1 pengenalan MATLAB. Nah, di sini ada latihan yaitu buatlah contoh perintah di bawah jendela perintah atau command window, jendela ruang kerja atau workspace, jendela history atau command history, dan input dan output dengan nilai berdasarkan NIM di setiap komen. Nah, pertama itu kita ingin apa itu command window itu, workspace dan command history. Pertama itu command window itu bisa dibilang command window itu antar muka yang berbasis teks berbasis teks di banyak perangkat lunak, dan si command window ini di perangkat lunak itu dia sering digunakan di teknis dan ilmiah seperti MATLAB. Nah, yang kita pakai ini aplikasinya itu MATLAB, GNU Octave, Python, dan berbagai sistem operasi lainnya. Nah, fungsi utamanya itu yaitu untuk mengeksekusi perintah langsung, interaktif, dan menampilkan output. Nah, di kedua itu ada workspace tadi ya, workspace ini atau jendela ruang kerja. Nah, workspace itu dia tuh memori di dalam perangkat lunak. Nah, dia itu ditempatkan di semua seperti variabel, data, dan objek yang kita buat untuk nanti kita selama sesi kerja kita simpan. Nah, kedua itu ada command history yaitu riwayat perintah. Yaitu apa itu command history itu? Yaitu adalah catatan dari sebuah perintah yang telah kita masukkan. Nah, di selama sesi kerja, yaitu seperti tampilan MATLAB itulah. Fungsinya si riwayat perintah ini atau command history ini yaitu untuk melihat perintah sebelumnya dan mengulang perintah untuk mengedit dan menjalankan ulang. Oke. Di sini yaitu hasil dari pertama itu yaitu ini di sini ada bentuk codingan ya untuk meminta input NIM dari pengguna. Nah, NIM input ini NIM input NIM input itu untuk memasukkan NIM, yaitu misalnya nama saya sendiri Gideon Persiditonga. Nah, input ini berfungsi dia bentar ya guys. Itu input ini berfungsi yaitu untuk kita memasukkan nama kita itu inilah dia. Setelah kita masukkan nama kita, nah di S ini kan ini ada S nih. Setelah kan kita masukkan ini input nama kita kan, di sini ada S. Nah, S itu untuk string. Ini dia string. Nah, kan ini ada ini perintahnya input sebagai string. Ini karena yaitu untuk memberitahu MATLAB untuk melakukan input, ya kan? Oke. Kedua itu
ada perintah mengkonversi setiap karakter angka dalam string menjadi angka numerik. Nah, di sini ada digit nim sama dengan sama dengan 0. Nah, digit nim ini yaitu yang pertama kita itu karena di digit nim ini di MATLAB yaitu memiliki karakter nilai ada dia persyaratannya itu seperti nilai ASCII yang dimana itu dapat kita ketahui American Standard Code. Ini dia American Standard Code Information Interchange. Nah, karakter digit inilah dia 0. Nanti tuh dia berurutan 0, 1, 2 sampai 9 bisa sampai seterusnya. Oke. Nah, jika kan si 0 ini yaitu untuk di MATLAB itu secara otomatis untuk melakukan operasi per elemen setiap karakter digit dalam string nim dikurangi dengan nilai ASCII dari karakter 0. Nah, di sini ada hasil jumlah sama dengan sum buka kurung digit nim tutup kurung, yang itu perintahnya menjumlahkan sebuah digit nim. Nah, sum itu fungsinya untuk menghitung jumlah dari sebuah elemen di dalam sebuah array. Nah, oke. Di sini lalu yaitu untuk tadi kan setelah dapat nih fungsinya si sum ini. Oke, di sini yaitu kita ada perintahnya yaitu untuk menampilkan hasil. Nah, kita masukkan bentuk kode yang itu ke input kita yaitu disp ini adalah fungsinya. Sebelum kita masukkan nim kita ini kan, fungsi si disp ini yaitu untuk menampilkan teks atau nilai comment window. Ini di sini nanti untuk menampilkan teksnya kan, ini teksnya nih, lalu dia untuk menampilkan comment window. Oke. Nah, nim ini di sini. Oke, di dekat nim yaitu cara untuk menggabungkan string literal. Oke. Nah, yang terakhir yaitu disp hasil jumlah digit nim. Versi Siltong adalah sama dengan num 2 str buka kurung hasil jumlah 1. Oke. Sinum num 2 str ini hasil jumlah itu berfungsi dia untuk mengkonversi nilai numerik dalam variabel, untuk mengkonversi nilai buka kurung ya dalam kutip untuk mengkonversi nilai numerik dalam variabel, yaitu hasil jumlah juga berfungsi ini menjadi sebuah string dia. Nah, ini diperlakukan karena kita ingin menggabungkannya dengan string literal lainnya untuk ditampilkan ke disk. Oke. Nah, di sini di command window ini dia di command window masukkan nim Gideon versi di Tonga. Nah, maka kita masukkan nim kita yaitu misalnya nih setelah aku masukkan nih bentuk kodikan itu kan, masukkan nim Gideon versi di Tonga 5233530005. Nah, itu kita setelah kita masukkan bentuk kodikan ini kita runkan di run section. Nah, maka dapat itu hasil jumlah digit nim saya yaitu Gideon versi Tonga adalah 26. Nah, di sini ada itu tadi kan jendela workspace atau jendela kerja ya.
Dan di sini akan tampil dia di workspace ini, jendela kerja ini. Digit name-nya itu 5523323005. Nah, hasil jumlahnya itu sama dengan 23. Nah, di sini ada NIM 5233230005. Maka hasil dari memasukkan nilai berdasarkan NIM saya di setiap komen, maka sudah dapatlah. Oke. Di sini ada common history, yaitu audio read. Oke. Common history audio read yaitu oke. Tapi kalau dimasukkan nomor kita jangan karena nggak kita simpan itu sesuai nomor HP itu 088 gitu kan, itu sesuai nanti ada itu di Tara. Oke. Common story-nya itu ada jadi common story-nya itu CLC nih, tanggalnya itu catatannya itu kan di common story, yang dimana common story itu di nah, nanti kan setelah dapat workspace-nya ini, maka dia ada common story. Nah, common story itu tadi kan sudah kita buatkan dalam tanda kutip, yaitu kita ingat di mana common story itu adalah riwayat perintah. Nah, nanti kan sini dia nanti muncul di common story-nya itu, yaitu bentuk ODM-nya CLC. Nanti di sini dia ada tanggal 27/03/2025 ya. Di jam berapa kita melakukan? Oke. Nah, ini sini ini juga kan ini audio read. Oke. CLC sama A sama dengan 1 2 3 sampai 4, dan B-nya itu 4 7 5 6. Di sini ada sum A B sama dengan A plus B, dan penjumlahan matriks sub AB sama dengan A kurang B pengulangan matriks MU LAB A kali B perkalian matriks. Oke. X sama dengan A tambah B. X masuklah di variabelnya itu NIM kita 5233230005. Oke. CLC 52 maka dia akan tampil setelah kita masukkan variabelnya kan. CLC ini NIM kita nih 52330005 52330005. Oke. Baiklah, kita akan melanjutkan, yaitu modul 1 bab 2 variabel, operator dan matrik. Nah, di sini ada latihan, yaitu pertama, buatlah 2 matriks dengan sembarang ukuran, kemudian lakukan operasi aritmatika dan juga cari tahu determinan dan inverse dari suatu matriks, dan perhatikan cara kerjanya. Nah, sini ada variabel A1947. Nah, yang dimana si A ini yaitu untuk mendefinisikan matriks A yang berukuran 2x2 dengan elemen 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah, dan si B
yaitu sama dengan mendefinisikan matriks berukuran 2 kali 2 dengan elemen. Contohnya yaitu misalnya inilah 25 1 4. Oke. Nah, lalu kedua variabel ini A dan A dan si B ini itu kita operasikan. Nah, kita operasikan ke dalam matriks ya. Operasikan ke dalam matriks. Nah, di sini yaitu ada penjumlahan. Nah, penjumlahan sama dengan A tambah B. Oke. Nah, si penjumlahan A tambah B ini yaitu untuk menghitung hasil penjumlahan matriks A dan B. Oke. Jumlah matriks A dan B ya. Dan si pengurangan sama dengan B kurang A, yaitu untuk menghitung hasil pengurangan matriks B kurang A. Oke. Nah, di sini ada determinan yaitu determinan A sama dengan determinan A. Oke, di mana determinannya itu untuk menghitung determinan dari matriks determinan matriks A ya. Oke, di sini itu ada inverse. Nah, di sini inverse A sama dengan inverse buka kurung A. Nah, di mana yaitu fungsinya menghitung inverse dari matriks A. Oke. Nah, di sini setelah kita mengoperasikan matriks yaitu dengan ini tadi ya, rumusnya pengoperasian matriks yaitu nah di sini untuk menampilkan hasil operasinya itu ada disk. Nah, disk ini yaitu digunakan untuk menampilkan nilai matriks A, matriks B. Nah, dan di sini matriks A tambah B, yaitu disknya ini itu seperti fungsi. Nah, dia berfungsi untuk melakukan penjumlahan. Disk DSP-nya ini A kurang B, yaitu disk untuk melakukan pengurangan gitu. Nah, di disknya ini determinan A yaitu untuk melakukan determinan. Ini seperti fungsi lah gitu untuk menjalankan disknya ini untuk menginverse yaitu untuk menginverse. Oke. Maka command window-nya itu matriks A, maka nanti dia di command window hasilnya itu matriks A ini matriks A 1 4 9 7. Maka matriks A di command window yaitu 1 4 9 7, matriks B 2 1 5 4. Nah, nanti di sini penjumlahannya itu di penjumlahan tadi A tambah B 3, maka ketika dirangkan dia itu menjadi 3 5 14 11, A kurang B 1 min 3 min 4 min 3. Nah, di sini determinan A-nya itu ketika sudah dirangkan itu menjadi min 29. Nah, inverse A min 0,2 terus setelah kita inverse nantikan, maka ini hasilnya yaitu min 0 2414 0 1379 dan 0 3103 min 0 0345. Nah, di sini itu ada penugasan 2 yaitu buatlah skrip sederhana untuk menghitung luas dan keliling lingkaran B min dari data nilai berikut 46 60 87 50 86 70 90 100. Oke. Nah, di sini yaitu kita disuruh untuk menghitung luas dan keliling lingkaran min dari data nilai berikut. Oke. Nah, di sini yaitu ada menghitung luas dan keliling lingkaran dengan rumusnya itu untuk menghitung jari-jari lingkaran R sama dengan 10. Luas untuk rumusnya luas yaitu P1 kali R pangkat 2 atau R kuadrat. Oke. Keliling
sama dengan 2 kali Pi kali R. Oke. Nah, yang dimana di sini yaitu jari-jarinya itu misalnya ini kan R10, maka nanti variabel jari-jari lingkarannya itu akan memberikan nilai 10. Oke. Luas yang tadi kan P I kali jari-jari lingkaran 2 R kuadrat ya. Yang dimana yaitu untuk menghitung luas lingkaran menggunakan rumus yang tadi itu, rumusnya si luas ini. Dimana V adalah konstanta matematika dan jari-jari lingkaran itu untuk mengkuadratkan. Oke. Jari-jari lingkaran kuadrat tadi ya, itu adalah jari-jari yang sudah dikuadratkan. Oke. Nah, di sini yaitu untuk menghitung keliling lingkaran. Keliling sama dengan 2 kali Pi. Oke. Nah, jari-jari lingkarannya itu untuk menghitung keliling lingkaran menggunakan rumus 2πr. Nah, data nilainya itu di sini tertampilkan yaitu untuk menghitung min dari data nilai. Nah, di sini nilai sama dengan 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90, 100. Nah, min nilai sama dengan min nilai. Oke. Nah, dimana nilainya itu untuk mendefinisikan sebuah array vektor yang bernama nilai yang berisi kumpulan angka. Oke. Nah, sini adalah min, tadi itu kan min nilai sama dengan min nilai. Nah, itu fungsinya si min ini untuk menghitung nilai rata-rata dari sebuah elemen yang ada di dalam array nilai. Ini dia, menghitung sebuah elemen yang ada di dalam array nilai, menghitung rata-ratanya, menghitung nilai rata. Oke. Nah, nanti sini itu ada menampilkan hasil. Nah, nanti itu setelah didapat gitu kan, setelah didapat hasil nilai rata-ratanya. Nah, di sini akan ditampilkan hasilnya itu di SP yang fungsi untuk menampilkan hasil luas lingkaran. Di sini ada untuk menampilkan hasil keliling lingkaran. Dan di sini ada min dari data nilai. Nah, nanti di common window-nya itu akan tampil. Oke. Setelah di run section, nah maka dia dapat luas lingkarannya itu hasilnya 314 1593. Oke. Keliling lingkaran 62 8319. Min dari data nilai 736250. Oke, di sini ada tugas yaitu hitunglah dengan menggunakan MATLAB A12/3,5, B3+5/4 tutup kurung 2, C ada 0252 tambah 0752/2. Oke. Di sini D2 2/2 2/6/0 6/03. Oke. Di sini maka di MATLAB ini A sama dengan 12 yaitu 12 3 tambah 5. Nah, di sini yaitu ada di sini 12 ya, tolong ya. A12 per 3 tambah 12/35. Oke. Itu menghitung. Oke. Nah, di sini hasil 12
menampilkan hasil 12, yaitu menampilkan hasil dia 12/3,5. Nah, di sini ada tampilkan hasilnya itu B 3 tambah 5/4/2. Oke. Nah, di sini 0,25 kuadrat pangkat 2 tambah 0,75 pangkat 2 di dalam kurung ini itu 1/2. Hasilnya itu 2/6/0,3. Oke, maka dapat nanti hasilnya itu setelah di run section 0,25 pangkat 2 tambah 0,75 pangkat 2 akar pangkat 1/2. Oke, hasilnya itu 0,7906. Nah, di sini hasil 2 per kurung 6/0,3 yaitu 0,100. Oke. Di sini maka akan tampil command window yaitu min29 inverse A 0,2414 0,139 0,3103 min 0,0345 luas lingkaran 314 1593 kali lingkaran hasilnya itu 62,839 min dari data nilai yaitu 73,6220. Nah, ini itu riwayatnya itu ya, riwayat jendela. Min dari data nilai 73,6220, hasil 12 yaitu 35,34286, hasil 3 tambah 5 per 4 pangkat 2 18,025, hasil dari 0,25 pangkat 2 tambah 0,75 pangkat 2 di dalam kurung ini 1/2 yaitu maka hasilnya 0,7906, hasil 2/6/0,3 yaitu 0.1000. Oke, di sini ada tugas 2. Buatlah 4 variabel berikut. 25 A sama dengan 25, B sama dengan 50, C di sini C sama dengan 125, D sama dengan 9. Oke. Hitunglah dan simpan dalam variabel baru X A. Ini dia rumusnya itu. X A sama dengan tambah B tambah C. Z dia D A per B tambah C. Y A per kurung D tambah B. Oke. Sini itu kita masukkan variabelnya itu kita definisikan. Oke, terlebih dahulu kita definisikan yaitu bilang-bilangannya itu ya A sama dengan 25, B sama dengan 50, C sama dengan 125, D sama dengan 89. Nah, di sini ada menghitung hasil operasi X sama dengan A tambah B tambah C, Z sama dengan D bagi A per B tambah C, Y sama dengan A per D tambah B. Oke. Nah, di sini akan tampil di hasilnya itu hasil X A tambah B tambah C. Oke, di sini saudara ya, hasil Z sama dengan D kali A per B tambah C, hasil Y sama dengan A per D tambah B. Maka di sini nanti di command window itu setelah di run section maka ada hasilnya yaitu hasil X A tambah B tambah C sama dengan 200, hasil Z sama dengan D kali A per B tambah C, maka hasilnya itu didapat 169.500 itu 169 sini 5.000 ya. Hasil Y sama dengan A per D tambah B 0,179. Oke. Manakah di antara nama variabel berikut yang valid? Oke. Luas ini adalah soal itu. Nah, di mana di sini kita harus dimulai dengan huruf. Hanya boleh mengandung huruf. Oke. Tidak.
Oke, di sini ada variabel di sini soal mati kemana ke antar. Oke, di sini ada variabel grup. Oke. Nah, di sini juga ada soal nomor 4 mendefinisikan vektor dan matriks berikut ini dalam MATLAB. Oke, soal matriksnya itu definisi vektor sama dengan V 10, 20, 30, 40. Nah, di sini ada definisi matriks kolom M1 min 5 sama dengan 15 min 40. Oke, sampaikan hasil di vektor V yaitu display matriks M, display M1, display matriks M2, display M2. Oke, maka nanti hasilnya itu matriks M2 sama dengan 1, 3, 5, 0, 3, 1, 3, 5, 5, 3, 1, 1, 3, 0, 5, 3, 1. Vektor P1 10, 20, 30, 40. Matriks M1 min 5, min 15, min 40. Matriks M2 1, 2, 1, 3, 5, 0, 3, 1, 3, 5, 5, 3, 1, 3, 0, 5, 3, 1. Nah, si vektor V-nya ini itu hasilnya 10, 20, 30, 40. Nah, matriks M1 min 5, min 15, min 40. Dan matriks M2 1, 3, 5, 0, 3, 1, 3, 5, 5, 3, 1, 3, 0, 5, 3, 1. Nah, di 5 ini ada disuruh kita yaitu menggabungkan matriks A dan matriks B berikut ini. Matriksnya itu A sama dengan 42, 84, B 11, 1 min 1, C, A, B, W, non B, B, min B. Oke. Nah, di sini kan kita lihat tampilan di MATLAB-nya itu pertama kita akan mendefinisikan matriks A dan B. Oke, A sama dengan 4, 0, 2, 4, B 1, 1 dengan 1 min 1. Oke. Nah, di sini kita akan menggabungkan matriks A dan matriks B secara horizontal yaitu C sama dengan AB. Oke, membentuk matriks W yaitu W, B, 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 B kurang B. Oke. Menampilkan hasil di matriks C, AB di div C. Oke, di matriks W akan berfungsi untuk menampilkan hasil dari disk W. Oke, di sini akan kita lihat dari jendelanya itu hasil 2 per 6 per 6,3 yaitu 0, 1000. Hasil X tambah B tambah C 200, hasil Z D kali A per B tambah C yaitu 169, 169, 5000, yaitu hasil Y sama dengan A per D tambah B 01799, hasil X sama dengan A tambah B tambah C 200, hasil Z sama dengan D A B tambah C, hasil Y sama dengan D tambah B 0179 vektor V 10, 20, 30, matriks M1 min 5, min 15, 40, matriks M2 1, 3, 50, 3, 35, 5, 3, 1, 3, 0, 5, 3, 1. Oke. Bab 3 M-file fungsi dan grafik, yaitu pertama buatlah program dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan balok. Bila diketahui panjang 5, lebar 3, tinggi sama dengan 6,5. Beri nama program ini dengan prog balok M, yaitu program untuk menghitung volume dan luas permukaan balok, yaitu di sini kita variabelnya panjang sama dengan 5, lebar sama dengan 3, tinggi 6,5. Oke. Di sini itu untuk kita menghitung luas permukaan baloknya itu luas sama dengan luas permukaan sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Oke. Nah nanti kan tampilkan hasilnya itu. Nah, maka kita akan terlihat di command window mengenai prog balok. Nah, nanti sini hasilnya itu maka hasilnya kita dapat volume balok 9,97,
5, luas permukaan baloknya itu 134. Oke, kedua yaitu buatlah suatu fungsi dengan empel untuk menghitung volume dan luas permukaan balok dengan spesifikasi. Masukkan fungsi panjang, lebar, dan tinggi balok, keluaran fungsi volume dan luas permukaan balok, dan berikan nama fungsi ini dengan hitung balok M. Oke. Nah, di sini maka fungsinya itu volume, luas permukaan, kemudian hitung balok panjang, lebar, tinggi, fungsi menghitung volume dan luas permukaan balok, menghitung volume balok, volume sama panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Luas permukaan 2 kali panjang, panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Maka sini akan tampilkan hasilnya itu. Sini bisa lihat ya. Kan di common window itu P1P sama dengan hitung balok 4 2 1. Hasilnya itu yaitu maka hasilnya volume baloknya 8, luas permukaan baloknya itu ada 28. Oke. Nah, di sini ada 3, yaitu buatlah suatu fungsi dengan empel untuk menghitung volume dan luas permukaan dari suatu prisma segi 4 dengan spesifikasi. Masukkan fungsi panjang dan lebar atas prisma serta tinggi prisma, keluarkan fungsi volume dan luas permukaan prisma, beri nama fungsi dengan hitung prisma. Nah, di sini yaitu menghitung volume prisma, volume kan panjang lebar kali tinggi. Nah, volume prisma 62 STR, luas permukaan prisma 62 STR. Oke. Maka hasilnya itu di common window akan muncul yaitu volume prisma 120, luas permukaan prisma 128. Oke. Keempat, buatlah suatu program menampilkan segitiga pascal. Pengguna harus memastikan jumlah level segitiga yang ingin ditampilkan melalui command input. Apabila pengguna menginginkan segitiga 4 level, maka akan tampil keluaran 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 1 dengan nama program dengan proc pascal M. Oke, sini kita akan buat program itu dengan proc pascal M. Oke. Nah, di sini itu kita masukkanlah inputnya itu memasukkan jumlah level segitiga pascal. Oke. Di sini kita masukkan display, itu fungsi untuk menampilkan. Ini inputnya untuk menampilkan hasilnya nanti di spacer row 1. Nah, di sini akan tampil yaitu untuk menghitung baris keadaan segitiganya pascal. Row sama dengan 1, J sama dengan 3, row choose J. Oke. Nanti dia akan tampil dengan window sini ya, props pascal. Oke. Nah, di sini nanti ada lagi common window itu jumlah level segitiga pascal sama dengan 4. Oke. Maka hasilnya itu setelah kita masukkan tadi semua variabel-variabelnya itu maka dia akan tampil hasilnya ketika sudah kita runkan ya di run section, maka dia akan tampil 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 seperti kata perintah yang ditugas tadi ya. Ini kata perintah yang ditugas itu nih. Maka sesuai perintah tugasnya ini ya. Oke. Nah, 5 yaitu buatlah sebuah fungsi untuk menghitung jumlah dari di antara dua tanggal. Spesifikasi fungsi tersebut ialah maukan tanggal bulan dan tahun awal serta tanggal bulan dan tahun akhir. Nah, keluaran jumlah hari di antara kedua tanggal tersebut. Nah, beri nama fungsi hari, misalkan kita ingin jumlah 2004 hingga 2006 ya, 5 maka ketikkan jumlah hari sama dengan hitung hari. Oke. Maka masukkan variabelnya itu untuk menghitung fungsi jumlah antara dua tanggal. Oke, sudah kita lihat. Maka nanti jumlahnya itu di tampilannya ini 1038. Nah, di sini ada latihan. Agar lebih memahami fungsi dan fungsi MATLAB, perhatikan program function rumus volume balok, fungsi untuk rumus volume pada balok. Oke. Sini untuk menyimpan program. Nah, di sini kita simpan program untuk balok M selanjutnya. Oke. Function T untuk menghitung luas balok volume. Nah, di sini yaitu harganya 2 sama dengan 2 kali P
kali I tambah P kali tambah 1 kali T volume itu tambah T. Oke. Nah, di sini untuk minta tabung M. Fungsi menghitung luas permukaan dan volume tabung, cara menggunakan luas volume sama dengan tabung luas 2 kali P kali R tambah T untuk luas permukaan tabung. Volume itu P kali R pangkat 2 T. Nah, di sini akan tampil hasilnya itu. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, di sini kerucut M. Nah, di sini yaitu untuk garis cara menggunakannya itu volume kerucut, luas volume sama dengan kerucut. Oke. Maka untuk melihat mencari garis pelukis kerucut yaitu SQRT R pangkat 2 tambah T pangkat 2 luas PI kali R tambah S untuk luas permukaan kerucut. Untuk menghitung volume 1/3 kali P kali R pangkat 2 T volume kerucut. Maka akan tampilkan hasilnya itu yaitu 2 STR luas permukaan kerucut, volume kerucut nih. Oke. 2 setelah selesai membuat fungsi-fungsi tersebut, buatlah sebuah skrip meminta inputan dari user dan ruang apakah yang dihitung luas volumenya. Contoh tampil program atau balok tabung kerucut, masukkan pilihan D1. Nah, hitung luas dan balok 10, 8, 5, 3, 40, 400. Oke. Nah, nah di sini maka akan ada hasilnya itu dari NIP untuk memprogram hitung luas volume 1 balok, 2 tabung, 3 kerucut. Di sini maka lagi coding-codingannya, maka hasilnya di sini yaitu input masukkan jari-jari kerucut, kita inputkan masuk tinggi kerucutnya kita inputkan. Nah, di dimensinya itu harus lebih lebih dari 0. Nah, untuk memprogram hitung luas volume yaitu pilihan bangun ruang 1 balok, 2 tabung, 3 kerucut. Oke. Maka hasilnya itu kita masukkan pilihan kita. Misalnya kita pilih balok, oke. Maka tampil dari sini hasilnya yaitu misalkan kita pilih tadi 1 balok. Nah, di sini yaitu panjang baloknya maka 10, lebar balok 8, tinggi balok 5. Oke. Hitung luas volume balok, masukkan panjang balok 10, lebar balok 8, 5, permukaan balok 340, volume balok 400. Oke. Ini ada datanya. Oke. Sini file Excel dengan nama data nilai. Nah, di sini maka kita masukkan file Excel kita. Misalnya ini data-data nilai. Codingannya itu data matrix itu nilai sesuai nama hasilnya itu inilah hasil grafiknya ini. Oke, sekarang coba fungsi dan kuat sebelumnya. Oke, hasilnya. Oke, maka hasilnya itu pertama balok, 2 tabung, 3 kerucut. Maka hitung luas dan volume balok, masukkan panjang baloknya itu 8, lebar balok 5, balok 10. Maka akan tampil grafik yaitu perbandingan luas dan volume, sini ada luas balok dan volume balok. Oke. Baiklah, selesai sudah pemaparan yang saya kerjakan yaitu di modul 1. Saya Gideon versi seri tengah. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen serta para yang menonton
nonton video pemaparan tugas akhir perorangan dari mata kuliah Signal Processing. Oke, selamat siang.